Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini Kak Lila akan bercerita tentang turunnya azab kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, jadi zaman dahulu kala sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Bani Rasib ada 5 orang yang sangat soleh. Kelima orang ini sangat dihormati oleh Bani Rasib. Kelima orang soleh ini bernama Suwa, Wad, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Suatu hari kelimanya meninggal. Kelima orang ini ditangisi dan diratapi oleh para kaum Bani Rasib. Mereka menangis. Lalu ada orang yang senang. Bukan orang sih, ada yang senang saat melihat orang-orang meratapi yang sudah meninggal. Aku melihat celah untuk mengajak orang-orang ini ke jalan yang tidak benar. Yang ketawa itu iblis. Dia lalu datang ke orang-orang yang sedang sedih itu. Dia kemudian berkata seperti ini. Tapi dia nggak datang dengan tanduknya. Dia datang sebagai seorang lelaki. Dia berkata kepada orang-orang yang sedang sedih itu, Maukah aku berikan solusi supaya kalian tetap bisa melihat kelima orang soleh ini? Bagaimana kalau kelima orang soleh ini kita buatkan patungnya? Wah, benar juga ya. Jadinya kita tetap bisa melihat mereka. Lalu karena mereka setuju dengan ide dari iblis, mereka pun membuat patungnya. Awalnya patung itu memang hanya untuk mengenang orang-orang itu. Lama-kelamaan oleh anak cucunya, patung itu dijadikan sesembahan. Nah, saat orang sudah gak menyembah Allah, maka kemungkaran terjadi di mana-mana. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Nah, saat Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka kembali ke jalan Allah, mereka malah gak suka. Nah, mereka itu malah bilang begini ke Nabi Nuh. Nuh, kami mau ikut agamamu. Tetapi kamu harus mengenyahkan orang-orang miskin dan hamba sahaya itu dari pengikutmu. Lalu Nabi Nuh menjawab, agama yang aku bawa adalah untuk semua orang. Jadi Islam itu gak membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin. Kalau kaya kita gak boleh sombong, harus mau sama-sama sama orang miskin. Nah, lanjut lagi ya kita adik-adik tersayang. Lalu kemudian Nabi Nuh alaihissalam bersama 80 orang pengikutnya terus mengajak orang-orang untuk berbuat baik dan menyembah Allah. Tapi gak ada yang mau dengerin. Akhirnya Allah pun menurunkan wahyunya. Allah bilang, Hai Nuh, jangan bersedih hati. Jadi mereka itu memang tidak akan menyembah Allah, kata Allah. Nah, mendengar wahyu dari Allah itu, Nabi Nuh pun putus asa. Dan akhirnya Nabi Nuh berdoa. Nabi Nuh berdoa apa ya adik-adik? Nabi Nuh berdoa seperti ini. Wahai Tuhanku, hilangkanlah, musnahkanlah kaumku ini dari muka bumi, agar tidak ada lagi anak cucu mereka yang akan berbuat kerusakan di bumi ini. Ih, ngeri. Akhirnya Allah mengiyakan dan Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah kapal yang besar sekali. Lalu Allah pun memberikan penjelasan akan tanda-tanda
jika azab itu akan turun kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, lalu Nabi Nuh membuat sebuah kapal bersama pengikutnya di luar kawasan pemukiman. Tujuannya biar orang-orang jahat yang kafir itu gak mengganggu. Tapi ternyata mereka tetap tahu. Mereka mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Bukannya kapal itu adanya di laut. Kenapa kamu membuat kapal di darat? Tapi Nabi Nuh cuek aja. Cuma gara-gara diejek terus, akhirnya Nabi Nuh berkata, "Silahkan kamu mengejekku sekarang. Suatu saat nanti kamu akan melihat siapa yang diejek dan diajak." Ngeri. Terus nih adik-adik. Akhirnya saat yang dijanjikan tiba. Kapalnya sudah jadi adik-adik. Karena kapalnya sudah jadi, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk menaikkan seluruh kaum muslimin ke atas kapal. Dan juga membawa binatang-binatang dengan berpasangan. Jadi ayam betina dengan ayam jantan, rusa betina dengan rusa jantan. Seperti itu adik-adik. Nah, tiba-tiba muncul gelembung-gelembung dari tanah adik-adik. Kemudian dapur-dapur mulai terisi air. Nah, itu tanda-tanda bencana yang diberitahukan oleh Allah. Jadi azab itu akan diturunkan kalau sudah ada tanda-tanda itu. Lalu Nabi Nuh alaihissalam mengajak seluruh pengikutnya untuk naik. Dan binatang-binatang, katanya kambing. Terus naiklah mereka. Kokak, petak, petak, kukuru. Riuh rendah suara di dalam kapal. Kemudian Allah menurunkan hujan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hujan yang sangat deras. Hujan itu kemudian menimbulkan banjir. Banjir yang sangat besar yang menenggelamkan gunung-gunung dan tumbuhan. Lalu pada saat sebelum berlayar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Nuh alaihissalam doa, yaitu doa naik kendaraan yang bunyinya kayak gini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan juga doa yang satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, setelah itu mereka pun berlayar mengarungi gelombang yang dahsyat sekali. Tapi sedihnya di tengah gelombang banyak sekali pengikut kaum Bani Rasib yang menggapai-gapai karena takut tenggelam. Dan di tengah-tengah kaumnya itu Nabi Nuh melihat anaknya, si Kan'an. Nabi Nuh mengajak Kan'an untuk naik. Tapi Kan'an bilang begini ke ayahnya, "Aku akan lari ke gunung, ayah, untuk menghindari air bah ini." Dan Nabi Nuh gagal ngajak anaknya. Nabi Nuh sedih karena Allah bilang Kan'an itu bukan umatnya Nabi Nuh, bukan kaumnya Nabi Nuh. Lalu setelah melewati episode sedih tadi, banjir pun surut. Banjirnya surut, kapalnya berlabuh di atas Bukit Judi. Keadaan saat itu sama seperti keadaan saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan, adik-adik tersayang. Nah, sekian dulu kisah dari Kak Lila. Lain kali kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.